Selamat malam, bertemu kembali dengan saya dalam rangka kita menyongsong atau memperingati Pentakosta. Malam ini, saya lebih lanjut, saya mau mengucapkan selamat kepada para sahabat yang mungkin baru saja menyelesaikan doa 10 malam menyongsong Pentakosta, yang malam ini merupakan malam yang ke-9. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin masih sedang dalam doa, saya berharap kita semua tetap sampai akhir besok malam. Kita bertekun dalam doa bersama-sama, dalam doa yang unity dan doa yang berkolaborasi. Dan saya percaya semua doa kita surga mendengar, dan lebih daripada apa yang kita doakan, Tuhan pasti kerjakan. Malam ini saya mau ingatkan kepada kita bahwasanya nanti dalam hari Pentakosta semuanya kita, sekali lagi, semuanya kita pasti mengalami pencurahan Roh Kudus. Kita tidak hanya selebrasi, tidak hanya ritual, tidak hanya liturgi, tapi kita benar-benar mengalami. Nah, mari kita songsong Pentakosta. Kita dengan khusyuk juga berdoa, minta Tuhan penuhi kita kembali dengan kuat kuasa Roh Kudusnya. Sehingga saya percaya nanti sesudah peristiwa Pentakosta tanggal 23 Mei ada banyak perkara besar, ada banyak hal-hal yang spektakuler yang akan gereja alami, termasuk saya dan para sahabat. Malam ini tema kita adalah Pentakosta mengakibatkan penginjilan dan misi mengalami akselerasi. Mari kita lihat Alkitab kita yang mendasari tema kita malam hari ini. Roma 8 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Nah, agar kita bisa lebih fokus dan mengerti makna tema kita malam hari ini, kita tetap harus ingat dan tidak boleh lupa peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang memberikan janji dan sekaligus perintah bagi kita. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. So, Pentakosta akan memberi kita kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk melakukan penginjilan, kuasa untuk melakukan atau menyampaikan kabar baik. Karena tanpa kuasa itu, maka perkataan kita apapun itu tidak menjadi sebuah powerful. Tapi ketika kita sudah menerima Roh Kudus, ada kuasa pada kita dan instruksi, pergilah untuk memberitakan Injil, kita akan kerjakan dengan sukacita. Markus 16 ayat 15. Kita juga tidak boleh lupa itu. Markus 16 ayat 15 berkata demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jangan lupa, jadi Roh Kudus yang kita terima itu dipakai sepenuhnya untuk pekerjaan pemberitaan Injil. Nah, ketika kita melakukan pemberitaan Injil, sebenarnya ada tarik-menarik antara dua kutub, surga dan neraka. Kita ada di kutubnya surga. Maka ketika kita melakukan penginjilan, kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus agar apa yang kita sampaikan itu bisa menggugah orang yang mendengar kabar baik itu. Kenapa? Karena Markus 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis
akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perkataan siapa menandakan ada juga yang orang tidak percaya. Tapi itu bukan urusan kita. It's not our business. Urusan kita adalah kita pergi memberitakan Injil. Nah, ayat 17-18 kemudian tanda-tanda ini menyertai orang percaya dalam melakukan pekabaran Injil. Ada banyak hal. Lalu, kenapa saya sebut akselerasi alias percaya? Satu hal yang mungkin selama ini gereja dalam tanda petik lupa menyadari bahwasanya jiwa itu sudah tersedia. Bahkan dikatakan kabar baik pemberitaan Injil kepada seluruh makhluk. Nah, yang perlu bagi gereja hari ini agar kita bisa menuntaskan amanat agung, agar penginjilan itu mengalami akselerasi. Seketika nanti hari Minggu kita menerima pencurahan Roh Kudus, gereja hendaklah berdoa agar banyak orang yang mau terlibat dalam penginjilan. Yesus berkata, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Tuaian adalah jiwa, pekerja adalah saya dan Anda. Mari seluruhnya para hamba Tuhan khususnya doakanlah. Jika engkau gembala atau jika engkau pendeta, berdoalah. Ada jemaat, ada pengerjamu yang mau mengambil bagian dalam penginjilan. Nah, tidak hanya itu, penginjilan yang mengalami akselerasi akan ada sinergitas. Saya terus percaya mulai hari Minggu nanti akan ada sinergitas di dalam gereja-gereja lokal. Sahabat, penginjilan itu butuh finansial. Penginjilan itu butuh dana. Nah, kita harus bisa benar-benar meyakinkan setiap jemaat di gereja lokal bahwasanya penginjilan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama tentunya orang yang diutus. Yang kedua adalah orang yang berdoa untuk kesuksesan penginjilan itu. Yang ketiga adalah orang yang berdonasi untuk berjalannya penginjilan itu. Jadi ada 3, orang yang diutus, pendoa, dan dana. Nah, ketika itu bisa diciptakan dalam sebuah sinergitas, maka penginjilan saya pastikan akan mengalami akselerasi, percepatan. Karena ada banyak hal, ada banyak peristiwa terjadi. Para penginjil dalam tanda petik berangkat dengan kekurangan peluru. Artinya, ya, dia benar menjadi pemberita kabar baik. Tapi pemberita kabar baik tentunya juga harus mengekspresikan kasih kepada orang-orang yang dituju. Penginjilan kita dengan penginjilan hijau berbeda dari sisi finansial. Dan itu kita harus akui. Maka dari itu, sinergitas dalam gereja lokal harus tercipta. Ada orang yang diutus, ada orang yang berdoa, ada orang yang berdonasi. Pastikan kita semua sepakat dengan itu. Roma berkata di dalam Roma 10, saya akan bacakan kepada kita semua. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Diutus menjadi satu. Diutus itu bisa lewat doa,
Maka dimanapun kita berada, isilah menara doa sebanyak mungkin. Yang kedua adalah dana. Kita harus mau berdonasi. Kita harus mau mensupport penginjilan. Bukankah dalam setiap gereja-gereja lokal, dalam setiap ibadah-ibadah raya, ada berbagai bentuk persembahan termasuk untuk misi. So, marilah kita hari ini malam ke-9 sebelum kita mengakhiri doa 10 malam menyongsong Pentakosta. Kita harus percaya akselerasi daripada penginjilan dan misi untuk memenangkan jiwa hanya bisa terjadi jika Pentakosta benar-benar nanti bukan sebagai peringatan, tapi kita kembali menerima pencurahan Roh Kudus dan adanya sinergitas dalam gereja-gereja lokal. Pastikan Bapak Ibu, sahabat sekalian, bahwasanya kita adalah orang-orang yang terlibat dalam penginjilan, apapun bentuknya. Orang yang pergi, orang yang berdoa, dan orang yang berdonasi. Saya percaya bahwasanya tahun 2021 itu menjadi sebuah tahun transformasi, perubahan bagi gereja. Dan gereja tidak lagi berbicara tentang ini anggotaku, ini jemaatku, ini asetku. Tapi gereja akan terus mengutus orang agar semakin banyak orang percaya dan menerima Yesus. Dimanapun mereka nantinya akan diajar, dididik, didewasakan sebagai jemaat. Contoh, saya nanti bulan depan akan kembali ke Samosir. Sudah kali yang ketiga. Apakah orang-orang yang kami baptis di sana harus menjadi jemaat saya? No. Kami percayakan kepada gereja lokal setempat untuk membina, untuk mengajar dan menjadikan mereka murid. Hari ini poin kita adalah Pentakosta. Catat, Pentakosta akan mengakibatkan penginjilan dan misi mengalami akselerasi. Akselerasi itu adalah terciptanya sinergitas di setiap gereja-gereja lokal tentang penginjilan. Ada orang yang diutus, ada orang yang berdoa, ada orang yang berdonasi. Kiranya malam hari ini membuat kita tergugah, dan sebelum kita akhiri, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, bahwasanya Roma 8 ayat 18 dan 19 secara khusus akselerasi untuk penginjilan dan misi. Biar itu boleh menjadi sebuah kenyataan ketika kami segera akan memperingati Pentakosta. Kami tidak hanya memperingati, tapi kembali semua kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak, terima kasih. Dan biarlah apa yang kami idam-idamkan, apa yang kami nanti-nantikan dengan peristiwa Pentakosta akan menjadi kenyataan. Dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan setiap kami. Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sampai di sini pertemuan kita. Besok pertemuan kita yang terakhir. Shalom.